Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang telah hadir di sini di ruang mediasi ini. Saya perkenalkan, saya Astor Hamid Esa yang ditunjuk sebagai mediator untuk permasalahan para pihak yang ada di sini. Sebelumnya saya meminta ibu di sebelah kanan saya memperkenalkan diri. Siapa namanya? Saya Ria dari perwakilan warga RT 5. Oke, kalau ini ibu? Saya dengan Ayu dari pihak pengembang. Oke. Sebelumnya saya menjelaskan dulu ini mediasi ini apa perlunya ya. Kita di sini mediasi ini saya tidak berpihak kepada pihak manapun. Kita di sini ingin mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang ada di sini ya. Di samping itu apa yang terjadi di ruang mediasi ini bersifat rahasia dan tidak akan dipublis kemana-mana. Sebelumnya perlu saya jelaskan juga di mediasi ini ada namanya Kaukus. Kaukus itu adalah pemeriksaan terpisah. Nanti akan saya jelaskannya apabila saya membutuhkan Kaukus. Jadi saya udah jelaskan dari awal ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara ini, kita harus buat tata tertib agar mediasi ini ntar dapat berjalan dengan lancar ya. Coba saya ini dulu tata tertibnya ya. Pertama, para pihak tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Apa pada setuju, Mbak? Iya. Setuju. Terus para pihak di sini tidak boleh menyinggung sara, baik itu fisik. Habis itu tidak boleh para pihak di sini untuk melakukan tindakan kekerasan. Para pihak di sini diberikan waktu yang seimbang apabila ingin menyampaikan pendapatnya ya. Terus di sini para pihak apabila salah satu pihak mempresentasikan pendapatnya, maka para pihak yang lain tidak boleh menyela. Yang satu lagi, apabila ingin mengemukakan sesuatu harus melalui pihak mediator dahulu untuk minta izin. Apa pada setuju? Iya, Setuju. Oke, kalau begitu saya udah baca resume dari permasalahan ini. Saya perlu minta dulu keterangan dari warga apa masalah yang dihadapi. Untuk warga RT 05 ini untuk menginginkan akses jalan, karena akses jalan itu sudah ditutup dan akses jalan itu kecil gitu loh Pak. Dan untuk saluran airnya dibuka, karena kalau misalkan saluran air itu dibuka, karena kita kan sering hujan nih Pak. Nah, sering hujan dan sedikit hujan aja itu air mengenang dong gitu kan. Nah, akan terjadi lama-lama terjadi banjir tuh. Kalau untuk akses jalan, ini akses jalannya kan tambah kecil. Kita untuk aktivitas keluar masuknya kan susah gitu. Itu gimana solusinya? Begitu ya. Terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga ini dari pihak pengembang sebenarnya bagaimana ya? Pada dasarnya sih sebelum kita melakukan pembangunan ini sudah melakukan riset dulu ya Pak. Jadi kita tahu kalau di wilayah sini sebenarnya itu tanahnya cukup rendah. Jadi otomatis dalam pembangunan perumahan ini kita mau membuat perumahan kita itu lebih tinggi daripada area sekitar. Dan otomatis kalau masalah menggenang karena hujan itu balik lagi ke sifat air ya. Jadi dia bakal mengalir ke tempat yang rendah. Jadi sebenarnya itu dari perumahan pun tidak ada melakukan penutupan saluran air gitu Pak. Begitu. Dan akses jalan juga kita memberikan akses nggak semerta-merta ditutup secara global, tapi kita juga tetap memberikan akses jalan untuk warga sekitarnya yang perumahan sebelumnya itu. Oh, kalau itu sebelum itu Bu, sebelum ada komplek ini, warga itu biasanya pembuangannya itu gimana ya? Kalau saya boleh tahu. Itu sih udah, kalau misalkan sebelum ada kan kita udah pembuangan airnya udah berjalan lancar gitu kan. Nah, ternyata ada pengembang baru gitu kan, maksudnya ada yang pengembang tuh dia mau buat komplek lagi dan
susah gitu loh. Jadinya Gotnya ditutup gitu. gotnya tuh ada kayak ditutup gitu. Jadi tersendat. Oh begitu. Apakah benar itu, Bu? Tapi sebenarnya balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena kita mempelajari lokasi di sekitar sini yang emang daerahnya lebih rendah, jadi kita melakukan pembangunan perumahan itu memang kita lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya, dan jadinya terkesan untuk menutup si saluran airnya itu, padahal kita membuatnya untuk lingkungan kita sendiri di perumahan baru ini tuh lebih tinggi, jadi otomatis terkesan untuk menutup perumahan sebelumnya gitu, padahal sebenarnya enggak, Pak. Bisa dicek langsung ke lokasi juga. Oh begitu. Ini masalah ini sebenarnya udah berapa lama berlangsung? Ya udah lumayan sih Pak. Semenjak semenjak dia buat baru gitu. Nah, saya boleh bertanya ke pengembang ya, apa ini ada rencana untuk pengembangan terhadap ini warga ini, apa mau direlokasi atau mau dibeli? Sebelumnya kita sudah pernah melakukan penawaran untuk pengembangan proyek kita gitu kan, melakukan penawaran kepada beberapa warga gitu kan, cuman ya memang sampai saat ini belum ketemu titik temunya sih Pak. Oh di masalah harga? Iya. Benar itu Bu? Iya benar. Apa bisa ini dibuat penawaran terbaru atau bagaimana dari pengembang sendiri? Kalau Untuk kedepannya? mengikuti yang tahap pertama sih lancar siapa nanti, tapi untuk yang tahap kedua ini mungkin kita bisa bahas lebih lanjut sama atasan saya dulu untuk melakukan penawaran ke pihak warga untuk penawaran barunya. Untuk itu berarti kira-kira berapa lama ya kita bisa kasih waktu biar dari warga itu mendapat jawaban terhadap permasalahan yang ada sekarang ini? Kurang lebih 2-3 minggu mungkin Pak. Gimana dari pihak warga, apakah setuju kalau waktunya 2-3 minggu? Bisa dikurangin gitu. Ya kan kalau ini kita ada strukturnya ya Bu, jadi nggak langsung saya mutusin sepihak kayak gini, jadi kita harus ada rapat dulu sama atasan-atasan saya gitu, jadi nggak bisa secepat itu juga gitu. Itu juga udah normal sih sekitar 2-3 minggu Pak. Oh, begitu apa? Bisa diterima nggak Bu? Coba saya nanti hubungi ke warga yang lain. Oh begitu ya. Kalau begitu ntar untuk catatan di sini saya memberi catatan bahwa kita akan ada pertemuan berikutnya. Apabila pertemuan berikutnya yang membahas masalah harga yang ditawarkan atau proses yang ditawarkan dari pengembang terhadap warga, apakah itu bisa diterima atau enggak, nanti kita bagikan kepada warga untuk mendiskusikannya, gitu ya. Iya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti kita bertemu berarti sekitar 3 minggu lagi tanggal 25 Agustusan ya kalau bisa ya. Iya. Oke kalau gitu cukup, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk waktu dari Ibu yang meluangkan waktunya dari pengembang juga